Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera buat semua keluarga Kristen yang boleh berjumpa lewat media YouTube ini dalam Sabda Pagi, edisi hari ini Selasa 27 Juni tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih bersyukur untuk hari yang baru ini. Engkau yang telah bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan yang masih boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami percaya Engkau pun yang akan menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah, kami rindu mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh dengan sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman di hari ini dalam kitab juga Perjanjian Baru dalam rangkaian pada hari yang kemarin, yaitu di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Di tanggal 27 Juni tahun 2023 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu dibuang namun dipilih dan dihormati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan Allah memberkati kehidupan kita. Untuk itu, wujud syukur kita hendaklah selalu kita nampakkan, kita wujudkan dari kehidupan kita. Dengan selalu bagaimana? Kita mengawali, mengakhiri proses-proses hidup kita dengan berdoa dan melakukan firman-Nya. Sebagai manusia, kita banyak kali melihat segala sesuatu lebih cenderung dalam aspek yang berbeda, dalam pandangan yang berbeda, apalagi dalam kehendak yang berbeda dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Dalam sebuah lingkungan mayoritas, kadang-kadang kehadiran orang kecil dianggap rendah dan hina. Sehingga kadang-kadang orang kecil dalam tanda kutip ini mendapat perlakuan yang seenaknya, bahkan sesuka hati mereka orang-orang yang dipandang orang-orang mayoritas. Ruang gerak bahkan aktivitas orang-orang kecil ini banyak kali dibatasi dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Sehingga banyak kali juga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ini bukan berarti bahwa mereka tidak berguna ataupun mereka tidak memberi arti dalam kehidupan. Bacaan pada hari ini mengajak kita bahwa umat Tuhan diajak untuk datang kepada batu yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan ini merupakan jaminan yang menghibur orang Kristen ketika Rasul Petrus menulis kitab ini. Pada masa itu umat Kristen mengalami tekanan, dan Rasul Petrus menulis kitab ini menekankan
pada sebuah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus walaupun ditolak, namun Tuhan Yesus dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Batu yang hidup oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 28 ayat 16 menggambarkan bahwa Mesias yang akan ditempatkan Allah di Sion itu sebagai sebuah batu penjuru. Bahkan dalam Markus 12 ayat 10, Tuhan Yesus Kristus juga membandingkan dirinya dengan batu penjuru. Dan menurut Rasul Petrus, orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai batu penjuru akan menjadi batu-batu yang hidup, sekalipun terkadang dibuang, sekalipun tidak dianggap, sekalipun dianggap tidak berguna, tapi mereka dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan sebagai keluarga Kristen, kita semua dipanggil untuk belajar dari pengalaman iman orang percaya di masa lalu dalam mereka menghadapi beratnya pergumulan dan tekanan hidup. Mengajarkan kepada kita bahwa beratnya pergumulan, beratnya tekanan hidup tidak akan menghalangi kita untuk tumbuh dan memberi buah yang manis serta indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karya-karya dan buah hidup kita jangan sampai dianggap rendah, jangan sampai dianggap hina, bahkan jangan dianggap kecil oleh dunia yang menganggap besar dalam kekuasaan mereka. Makanya berita di Sabda pagi ini menjadi penguatan bagi kita bahwa janganlah kita pernah berkecil hati atas apa yang telah kita lakukan, walaupun seringkali dianggap tidak berguna oleh orang lain. Namun ketahuilah bahwa ketika dunia memandang kita sebagai orang yang lemah dan tak berarti, betapa kita ditinggikan, dimuliakan di hadirat Tuhan Allah. Dunia boleh membuang kita, tapi Yesus Kristus yang adalah batu hidup memanggil kita untuk datang kepadanya. Dengan demikian, maka hidup kita akan selamat dan sejahtera. Amin. Mari berdoa. Sungguh Bapa, Engkau dahsyat dan mulia. Perbuatan-perbuatan-Mu yang hebat dan ajaib terlalu banyak yang boleh kami rasakan dan nikmati. Tapi Tuhan, sebagai manusia, kadang-kadang kami hilang kendali. Tapi biarlah sebagai umat percaya, kami mengandalkan Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang telah menyelamatkan kami semua. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Sabda Pagi di hari ini, edisi Selasa 27 Juni 2023. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Terima kasih. Firman Tuhan berita